Alhamdulillahilladzi lahul kibriya'u fil ardi was samawat. Al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, haitsu amarana Allah dzalika fil muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban ini, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu yang setiap detik berlalu di hadapan kehidupan kita ini yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sebentar lagi didatangkannya bulan Ramadan. Sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan padanya diturun Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu datang, maka hendaklah dia berpuasa. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menekankan kepada kita ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Sebuah ibadah yang memiliki kekhususan baik dari sisi pengamalan maupun ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Antara puasa dengan ibadah yang lain memiliki perbedaan yang signifikan. Kalau ibadah yang lain kita melakukan gerak fisik atau sekurang-kurangnya melakukan gerak lisan untuk membacakan Al-Quran, doa-doa dan zikir-zikir. Tapi Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa, yaitu sebuah ibadah yang justru tidak melakukan apa-apa. Kita tidak makan, kita tidak minum, bahkan kita menahan dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa itu sendiri pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam buku-buku fikih disebutkan bahwa puasa itu adalah, dalam sisi bahasa maknanya adalah al-imsak, yaitu menahan dari perbuatan. Dan bahkan kata-kata puasa yang diperedikatkan kepada Siti Maryam, yaitu berpuasa dari berkata-kata, menunjukkan bahwa puasa artinya menahan diri dari perbuatan. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa justru pahala puasa itu pada hakikatnya mungkin bukan berasal dari karena kita menahan,
Tetapi justru pahala puasa itu kita dapatkan dari apa yang kita kerjakan, dari ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita sedang menahan tersebut. Menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian pada saat itu pula, maka pada bulan Ramadan ada syiar-syiar Ramadan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, selain puasa, yang pertama adalah qiyamul lail. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan ibadah puasa bulan Ramadan, maka Allah juga memuliakan qiyamul lail, salat malam di malam Ramadan. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sejurus dan sama dengan qiyamul lail, salat malam, di mana Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyamul lail, bangun malam, salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan ganjaran dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, salat tarawih adalah merupakan syiar Ramadan. Adapun syiar yang ketiga setelah puasa dan salat tarawih qiyamul lail di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban berpuasa bulan Ramadan dengan mengawali kemuliaan bulan Ramadan merupakan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Maka Ramadan menjadi bulan yang mulia karena diturunkannya Al-Quran. Maka Ramadan menjadi mulia di hadapan kita semua ketika kita rajin membaca Al-Quran. Maka di antara syiar Ramadan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Kemudian syiar yang keempat adalah bersedekah atau berinfak, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana pula ganjaran orang yang memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama, mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Maka dari sini syiar Ramadan adalah bersedekah, berinfak, memberi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, salah seorang sahabat menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah SAW adalah merupakan sosok yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasulullah SAW itu paling hebat di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sedekahnya di bulan Ramadan karihil mursalah, seperti angin yang seolah-olah tidak pernah berhenti. Maka syiar Ramadan yang keempat adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Kita kumpulkan tenaga kita, kemampuan kita untuk berbajak, sedekah dan berinfak di bulan Ramadan. Adapun yang kelima, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang berpendapat berpuasa di bulan Ramadan, kemudian di bulan Ramadan itu juga dia melaksanakan umroh. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Al-umratu innal umrata bi Ramadan ta'dilul hajjah." Sesungguhnya berhaji di bulan, berumrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan menunaikan haji ke Baitullah. Menunjukkan bahwa ternyata
Kekhususan umroh juga merupakan mendapatkan pahala yang besar apabila dilaksanakan bulan Ramadan. Tentunya bagi yang mampu dan tidak memaksakan diri. Adapun selanjutnya pahala ataupun ibadah yang merupakan syiar Ramadan adalah beriktikaf. Karena Rasulullah SAW ketika 10 malam terakhir beliau melakukan iktikaf di masjid. Beliau mengencangkan tali pinggangnya, mengencangkan ikatan sarungnya, kemudian berdiam di masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak pulang ke rumah kecuali akan melakukan hal-hal yang penting saja sesuai dengan yang dibutuhkan ketika beliau iktikaf. Adapun ibadah yang lain di bulan Ramadan, memperbanyak doa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah-tengah rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan Ramadan, terkait dengan syariat puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah aku dekat, kata Allah. Aku memenuhi, mengabulkan permohonan, permintaan hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah dia bersimpuh di hadapanku, meminta kepadaku, dan yakin terhadap apa yang dimintanya itu, supaya mereka mendapatkan bimbingan. Ma'asyiral muslimin, ayat ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan selain bulan ampunan, selain bulan puasa, selain bulan ibadah, tetapi juga bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita mencurahkan segala permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengijabah doa-doa kita di bulan-bulan lain selain Ramadan, dan insyaallah Allah juga akan mengijabah lebih hebat ketika kita memintanya di bulan Ramadan. Adapun yang lain ibadah bulan Ramadan adalah beristighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika di bulan Ramadan begitu banyak curahan nikmat, kedekatan, rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, baik yang ingat maupun sudah tidak ingat, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Adapun terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara syiar dihadirkannya Ramadan agar kita memperbanyak bertakbir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wali tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Supaya kalian membesarkan Tuhan kalian atas apa hidayah petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian, supaya kalian termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, inilah rangkaian-rangkaian ibadah yang harus kita persiapkan selama kita berada di bulan Ramadan. Apabila kita melaksanakannya selama ini di luar Ramadan, maka harus kita lakukan lebih hebat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan segala amal-amal itu tentunya tidak mengganggu aktivitas dan kewajiban kita, melaksanakan kewajiban dan hak sehari-hari kita, baik kepada kedua orang tua, kepada istri dan anak-anak, kepada jiran tetangga. Tapi justru Ramadan itu dengan amalan-amalan yang tadi disebutkan justru merekatkan kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dan kita berjumpa dengan Ramadan, dan Ramadan bertemu dengan kita dalam keadaan kita sehat walafiat dan khusyuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala khairil huda Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haitsu qala Allah azza wa jalla jazaa'an liman ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan hidupnya dan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan Ramadan untuk sebagai sarana menyempurnakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shallu ala nabiyyina Muhammadin haitsu amarna Allah dzalika fil muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan fi sihatin wa afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma unsur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi Gazzah. Allahumma ansuril muslimina fi kulli buq'atin min biqa'il ardi ya arhamar rahimin. Allahumma zalzil aqdamal yahud. Allahumma zalzil aqdamahum wa shattit shamlahum wa dammirhum. Allahumma dammirhum. Allahumma dammirhum. Allahumma zalzil aqdamahum wa shattit shamlahum wa farriq jama'atahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih ulatal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih nisa'al muslimin innaka bi ibadika rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'aliyyal 'azim adhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.